Pertama yang saya hormati, yang kami muliakan, ya, Rahibul Hajat, Bapak Nurdin, keluarga. Semoga apa yang pada malam hari ini berkaitan dengan kita berkumpul bersama-sama itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang kami hormati para tua-tua tenanai. Mohon maaf tidak mampu saya sebut satu persatu. Mungkin cuma satu yang bisa saya sebutkan karena saya kenal. Beliau ini guru kita Ustadz Jayadi, ya. Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa nanti menghadapi bulan Ramadan, ya, untuk mengisi dengan ibadah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, atas izin dan permintaan dari tuan rumah, mudah-mudahan ya dengan selesai tahlil ini gejolak perut berhati dan pikiran. Kita tetap bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak lama, ya. Tidak lama, sebentar, tapi sangat bermanfaat. Dan dengan acara kita pada malam hari ini ada dua esensi yang setiap bulan mau menyambut bulan Ramadan kita adakan, yaitu pembacaan Yasin dan tahlil, yang tujuannya tuh yang biasa yang pertama kita kirimkan doa arwah kepada orang-orang keluarga-keluarga yang telah mendahului kita, dan juga sekaligus kita berdoa mohon supaya diberikan kemampuan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan lahir dan batin untuk bisa menghadapi bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, kenapa kok yang dibaca tahlil, Yasin itu Pak, ya? Kenapa enggak yang lain gitu? Kok tahlil? Ya. Tahlil itu artinya membaca kalimat la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Bukan yang lain. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalu ma qultu ana wa nabi min qabli la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama yang pernah diucapkan olehku dan oleh nabi-nabi terdahulu tidak ada selain kalimat la ilaha illallah. Kenapa disebut kalimat utama? Karena kita sebagai hamba Allah, baik dalam menjalani mengarungi hidup di dunia maupun nanti ketika mati mengarungi hidup akan menghadap kepada Allah, tidak ada kalimat yang mampu menyelamatkan kita kecuali kalimat la ilaha illallah. Sehebat apapun sholat kita, haji kita, puasa kita, sedekah kita, kalau tidak ada la ilaha illallah di dalamnya, maka tidak ada nilainya di mata Allah. Makanya semua nabi diutus, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, satu esensi yang diperjuangkan hanya menegakkan, mengajarkan dan menanamkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dia disebut kalimat afdhalu zikri, kalimat yang sangat afdal diucapkan. Nah, persoalannya bagaimana kalimat ini bisa menjadi afdal? Kadangkala kalimatnya afdal tapi tidak memberikan afdal kepada orang yang mengucapkannya. Kenapa? Nah, itu tadi ada satu persoalan. Karena kalimat itu tidak cukup sekedar diucapkan saja secara lisan. Dia akan menjadi afdal apabila dia mampu tembus ke dalam kalbu kita. Barulah dia bernilai di mata Allah. Kenapa? Karena Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah itu yang Allah lihat bukan apa yang diucapkannya, tapi apa yang ada di dalam hati. Kalau kalimat la ilallah sekedar diucapkan dengan lisan saja, orang Cina juga bisa, burung beo juga bisa. Seharusnya orang kafir yang mengucap la ilallah masuk surga. Tapi kenapa tidak memberikan manfaat kepada dia? Karena tidak sampai ke dalam hatinya. Nah,
Maka itu kalimat itu tidak bisa masuk sendiri kalau tidak ditanamkan ke dalamnya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW ditanamkan oleh malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril ke dalam kalbunya Rasulullah SAW ketika Isra dibelah, kemudian dimasukkan nur la ilaha illallah ke dalamnya. Barulah Rasulullah bisa tebus sampai ke arsy berjumpa dengan Allah. Apa yang menghantarkannya? La ilaha illallah itulah. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menanamkan kalimat itu kepada sahabat, kepada Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Ketika itu suatu hari Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani, ajarkan kepadaku ila tariqu, suatu jalan ashalu wa afdalu, yang sangat mudah dan sangat cepat dan sangat utama untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika itu apa kata Rasulullah? Zikrullah, zikir. Ditanya lagi, zikir apa ya Rasulullah? Zikir la ilaha illallah. Maka ketika itu Rasulullah SAW menanamkan zikir la ilaha illallah kepada Rasulullah SAW. Terus kalimat itu berantai-berantai diwarisi oleh para ulama-ulama kepada kita. Nah, pada hari ini esensinya bagaimana kalimat itu bisa tertanam ke dalam kalbu dan bisa memberi manfaat kepada kita. Karena kata Rasulullah SAW, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua, ilmu fil lisan wa ilmu fil qalbi. Ilmu fil lisan fazalika ilmun nafi. Ilmu yang ada di dalam kalbu yang terhujam di dalamnya, itulah yang bisa memberi manfaat. La ilallah yang kita ucapkan selama ini kalau belum tembus ke dalam kalbu hanya di lisan saja, hanya sekedar numpang lewat. Apa tandanya? Rajin baca la ilaha illallah tapi buat syirik masih juga. Ucapkan la ilaha illallah di dalam sholatnya tapi habis sholat maksiat jalan juga. Yang korupsi lah, yang maling lah, yang maksiat lah. Kenapa? Karena la ilaha illallahnya belum tertanam di dalam qalbu. Maka untuk mempersingkat waktu supaya habis ini langsung tertanam perutnya dengan makan yang telah tersedia di belakang, kita persingkat. Ya, kita langsung saja mohon izin, kalau yang betul-betul ingin tertanam di dalam hatinya, ikuti dengan apa yang saya talkinkan, ya, supaya apa yang ditanamkan itu betul-betul tertanam di dalam kalbu. Baik, ibu-ibu yang di belakang silakan ikuti, bapak-bapak yang di luar silakan ikuti. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli bi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala al-habibil aliyyil azim sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala wa sahbihi wa sallim ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'lufataka wa a'tini ma'aka abada. Ya baik semuanya, perhatikan dan dengarkan. Ikut saya membaca kalimat La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Ketika membacanya pertama matanya terpejam, jangan dibuka kalau belum selesai 3 kali. Kemudian suaranya yang lantang dan keras, sebagaimana saya mengucapkan dan mencontohkan. Ya, kita mulai, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Ikuti. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Selesai. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biha al-ahwali wal abad wa taqaddilana biha al-hajat wa tudahiruna biha min sayyi'at wa turfa'una biha indaka darajatan sawayan jannatan jannati wa ba'da qaman innal ladzina yubayyi'una bainahum wa yubayyi'una Allah yaqullahu fawqa aydihim wa kasaba inna wa yaqulu ala nafsi wa man abana ahada alaihi Allah wa sayyidi ajran azima rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin. Ila abadi Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah wa sallallahu alaihi wa sallam dina syaitan qadi dalam kedasan qad sebuah kata diwasat wa wasat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah hadina wa ta'ala muslimin. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu talqin zikir la ilaha illallah yang sudah bersanad baik dari segi keilmuan maupun dari segi keruhanian, ya. Karena talqin zikir ini sanadnya saya dari guru saya Syekh Abdul Syaifullah Masrur, ya Allah Masrur dan Syekh Abdul Tajul Arifin, Tahawal Tajul Arifin dan Syekh Talha Kali Sabu Cirebon, Syekh Talha dari Syekh Ahmad Khatib Syahmas, terus sampai ke Syekh Abdul Qadir Jalaini Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu yang kemudian zikir la ilaha illallah dibaca setiap habis salat 5 waktu sebanyak 165 kali minimal. Lebih banyak lebih bagus, ya. Antara karena ini waktunya singkat saja, tidak mungkin banyak untuk diterangkan dan dijelaskan. Kemudian lain kali waktu begitu banyak rahasia yang ada di dalam. Penting sudah dapat sanadnya, sudah terhubung kepada Rasulullah dan guru yang akan membimbing kita di dalam berzikir. Karena orang berzikir kalau tidak tahu gurunya, setanlah jadi gurunya. Nah, maka harus ada, ya. Man lam yakun lahu syekh wa syaitanuhu syekhuh. Kalau siapa yang tidak ada guru yang membimbing di dalam beribadah, di dalam berzikir, maka setanlah yang gurunya. Nah, baik. Kemudian ada zikir yang kedua.
Namanya zikir khafi, zikir dalam hati. Kalau tadi zikir harus diucapkan, tapi kedua ini zikir yang hanya di hati saja, tanpa diucapkan, tanpa dilafazkan. Di mana tempatnya berzikir? Tempatnya dua jari di bawah susu sebelah kiri. Nah, ya, nanti akan saya bimbing kalimat zikirnya. Nanti semua bapak-bapak, ibu-ibu ikuti. Kalimatnya mudah, cuma menyebut Allahu Allah, itu ya. Ya, nanti ikuti dengan sambil menahan napas sekuatnya semampunya. Kita mulai, langsung saja ikuti arahan saya. Tundukkan kepalanya menghadap susu sebelah kiri. Nah, langsung tundukkan. Pejamkan matanya, rapatkan gigi dan mulutnya, tempelkan lidahnya ke langit-langit. Tarik nafas, tahan, ikuti dalam hati. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus pekikan dalam kalbunya. Inilah hakikat hidup. Manusia itu hakikat hidupnya bukan karena bisa bergerak, karena bisa berjalan, atau bisa makan. Kalau sekedar seperti itu nggak ada bedanya dengan makhluk Allah yang sering ada di jalan. Tapi hakikat hidup manusia itu kalbunya yang selalu ingat kepada Allah. Allazina yadhkuruna Allah wallazina la yadhkuruna Allah, masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang hidup dengan orang yang mati, kata Rasulullah, ibarat orang yang ingat dengan orang yang lupa. Hakikat ingat itu bukan di lisan dan bukan di pikiran, tapi di kalbunya. Maka kalbunya terus pekikan Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Sudah, alhamdulillah. Itu zikir yang kedua, Bapak Ibu. Silakan yang betul-betul sungguh-sungguh serius mengikuti akan merasakan kalbunya hidup. Silakan ketuk di tangannya ke paha. Silakan coba ketuk tangan di paha. Rasakan kalbunya berzikir. Rasakan, itulah hakikat hidup, Pak. Rasakan. Yang sudah terasa, bersyukurlah. Karena apa yang ada di dalam kalbunya itulah yang mahal. Itulah yang bisa menghantarkan segala amal ibadah kita di hadapan Allah. Itulah yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah. Kita menghadap Allah dengan sholat, dengan puasa, malu, Pak. Hadap Allah minta masuk surga dengan membawa sholat, dengan membawa haji, dengan membawa sedekah, malu. Maka itu satu yang harus kita terus kalbunya itu. Terus mulai saat ini, mulai detik ini, kalbunya jangan pernah berhenti berzikir sambil duduk ngopi, sambil nonton TV, sambil nonton ceramah dengan anak istri, sambil dengan apapun aktivitasnya. Kenapa kita selalu membuktikan kalbu kita selalu berzikir kepada Allah? Karena kita tidak tahu kapan kita mati, di mana, dan keadaan apa. Ya. Orang mati husnul khotimah itu bukan mati sedang semayang, bukan mati sedang puasa, sedang haji, sedang baca Quran. Tapi hakikat kematian husnul khotimah itu sedang apapun dia, ketika ruhnya keluar, ruhnya sedang zikir dan ingat kepada Allah. Karena itulah kata Nabi, man qala la ilaha illallah akhirul kalam dakhala jannah. Dan kalimat la ilaha illallah itu sudah tertanam ke dalam kalbu, di dalam hati. Orang yang sudah ditalqin sudah dapat juga semua dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin mati husnul khatimah. Kenapa? Karena kalbunya sudah ditempel dengan la ilaha illallah. Tinggal rasakan. Dan istiqomah dan tidak, insyaallah tidak merasakan sekali maut. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan dengan waktu yang sangat terbatas, dan mohon maaf atas apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini
menjadi silaturahmi kita untuk bisa selalu bersama. Inilah dengan segala semuanya bila topik wali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahan sedikit, mohon maaf. Nanti untuk pengamalannya ada tuntunan-tuntunannya, letaknya segala macam. Nanti bisa ibu minta dengan ya, baik. Terima kasih kepada Kiai Haji Kemas Abdul Hai yang telah bersedia memberikan hak talqin zikir kepada kita semua.